Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini saya mau bikin video dengan sedikit format yang berbeda. Kalau biasanya saya bikin video edukasi, lokasi syutingnya adalah di studio saya. Bukan studio juga sih. Lebih tepatnya itu taman dalam rumah. Tapi karena cocok untuk jadi studio. Tapi kali ini saya mau bikin video edukasi dengan format yang sedikit berbeda, yaitu vlog. So, this is my new content, Ejo Vlog. Educational vlogging. Maksud saya, educational vlog. Jadi hari ini rencananya saya dan istri saya dan anak saya mau mengunjungi rumah orang tua saya dan kakak saya di kota Parepare. Saya di Makassar dan ibu saya di Parepare. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam dari Makassar ke kota Parepare. Karena waktu kemarin lebaran masih sangat rentan terjadinya penyebaran virus, makanya saya nggak ke sana. Walaupun PSBB sebenarnya sudah dicabut di Makassar itu sejak tanggal 22 Mei. Tapi karena ya masih saat itu masih rentan, jadi saya tahan dulu dan sekarang saya sudah bisa memastikan bahwa saya aman untuk ke sana. Jadi daripada saat ini saya perjalanannya hanya perjalanan biasa aja, ya jadi perjalanannya saya sambil ngevlog untuk memberikan edukasi kepada kalian semua tentang gimana caranya keluar rumah dengan aman di era new normal. Tapi sebelum mulai, disclaimer dulu ya. Yang pertama, video ini bukan menjadi alasan bagi kalian untuk melanggar aturan pemerintah. Kalau di daerah kalian masih diberlakukan PSBB, maka taati peraturannya untuk tidak kemana-mana, stay aja di rumah. Yang kedua, saya berani keluar rumah dan mengunjungi rumah orang tua saya yang berbeda kota karena di Makassar sendiri PSBB sudah dicabut sejak tanggal 22 Mei 2020. Yang ketiga, pastikan diri kalian aman dulu untuk keluar rumah ya. Kalau saya pribadi, saya sudah rapid test, hasilnya negatif, dan saya sudah RT-PCR, hasilnya juga negatif. Jadi insya Allah walaupun saya sebagai tenaga medis ya, walaupun saya sebagai dokter, tapi saya tidak terinfeksi oleh virus. Sedangkan istri saya dokter juga sih, cuma sejak adanya wabah, saya larang dia dulu untuk praktek karena dia masih punya baby ya berabe kan kalau misalkan istri positif gitu. Jadi istri saya rumahkan dulu bersama anaknya, jadi memang dia nggak keluar-keluar sama sekali. Insya Allah juga nggak kena virus corona. Atau misalkan kalian tidak melakukan rapid test atau PCR atau swab tenggorok ya, minimal kalian sudah memastikan bahwa 14 hari kalian berdiam diri di rumah dulu dan aman. Setelah 14 hari kalian mengisolasi diri di rumah, baru kalian boleh keluar rumah untuk ke kota lain. So, let's enjoy this video. Tips yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan mobil kalian dalam kondisi aman, teman-teman. Aman yang dimaksud di sini bukan keadaan fisiknya, tapi lebih kepada mobil kalian dalamnya itu aman gak dari penularan virus corona. Karena mobil ini kemarin tadi malam barusan keluar bengkel, jadi tadi malam tuh saya semprot disinfektan semua seisi mobilnya karena kan dipakai sama orang kan, dipakai sama orang bengkel, diapa-apain lah gitu. Jadi saya harus memastikan dulu bahwa di dalam mobil itu tidak ada penularan virus corona. Yang kedua, khusus untuk muslim, kalau bisa sebelum keluar rumah ya baca Quran dulu supaya ayat suci kita itu yang melawan kita, menangkal kita dari penularan virus corona di luar sana. Kalau saya tadi sebelum berangkat saya udah baca dulu beberapa ayat, beberapa lembar. Dan saya juga pakai Quranic Immunity. Sempat kemarin ada tulisan viral tuh teman-teman, Quranic Immunity. Jadi imunitas kita dikuatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan saya pakai satu ayat, ayatnya bagus banget, At-Taubah ayat 41. Dan artinya adalah, berangkatlah kamu dalam keadaan senang ataupun ragu-ragu. Sesungguhnya itu adalah baik bagi kamu. At-Taubah ayat 41. Jadi itu yang kemudian menjadikan saya dan istri saya dan anak saya menjadi penangkal dari virus corona di luar sana. Halo Syam. Tips yang nomor 3, pastikan kalian bawa hand sanitizer teman-teman. Ini saya bawa hand sanitizer ya, botolnya botol lain sih ya. Cuma di dalamnya saya masukkan hand sanitizer, jadi apapun kalau saya butuhkan, saya udah punya hand sanitizer. Kemudian yang keempat,
sediakan masker ya. Di sini saya udah tetap sediakan masker teman-teman ya. Jadi selalu keluar rumah itu harus selalu pakai masker. Ini saya berangkat dengan anak saya Hisham. Halo nak. Hisham. Dan ini istri saya. Tadi di tips kedua saya singgung tentang Quranic Immunity. Apa sih Quranic Immunity itu? Quranic Immunity adalah sebuah metode self-healing dengan menggunakan Al-Quran. Metode ini dipopulerkan oleh Ustadz Nasrullah sebagai penggagas ilmu magnet rezeki. Kemarin tulisannya sempat viral dan bahkan Ketua Tim Gugus Tugas Sulawesi Selatan untuk COVID-19 mewawancarai Ustadz Nasrullah terkait dengan metode ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ayat Al-Quran yang tepat sesuai dengan kondisi yang kita alami dan menjadikan ayat itu sebagai obatnya. Saya sendiri sudah lama menggunakan metode ini dan mengajarkan kepada pasien saya. Alhamdulillah, pasien COVID yang saya tangani pun bisa sembuh dengan dibantu oleh metode ini. Intinya sih saya punya keyakinan kalau yang menyembuhkan manusia itu Allah, bukan obat ataupun dokter. Sehebat apapun obat dan dokternya, kalau Allah nggak ridho, ya nggak sembuh juga. Seringkali ketika kita nggak sehat, yang dicari itu dokter dan obat, padahal yang kasih kesembuhan kan Allah. Jadi di metode ini, kita minta bantuan Allah untuk sembuh dan dihindarkan dari penyakit. Kalau teman-teman penasaran dengan ilmu ini, untuk lebih lengkapnya silakan kunjungi channel YouTube Nasrullah Magnet Rezeki. Di sana lengkap penjelasan tentang metode Quranic Immunity. Oke, sekarang saya lagi mampir di Alfamidi mau beli sesuatu dulu untuk yang barang yang saya perlukan untuk saya mengemudi. Jadi saya biasanya butuh kopi, permen karet, air minum, dan kebutuhan yang lainnya. Sebelum kalian keluar, pastikan kalian pakai masker terlebih dahulu. Kemudian saya biasanya sebelum keluar dari mobil, saya biasa pakai hand sanitizer dulu di tangan saya supaya ya saya keluar nggak bawa sesuatu lah ya. Karena biasanya di depan Alfamidi, di depan minimarket itu selalu disediakan tempat cuci tangan, dan saya biasanya daripada cuci tangannya di situ mending di dalam aja pakai disinfektan yang saya punya. Ini biasanya di depan minimarket selalu ada tempat cuci tangan. Jadi kalau misalkan kalian sebelum masuk, kalau bisa cuci tangan terlebih dahulu. Dan kalian kalau ngebuka pintu, kalau bisa jangan pakai tangan, tapi dorong pakai bahu kalian. Usahakan ketika kalian mau transaksi, kalau bisa kalian pakai cashless supaya tidak ada transmisi melalui uang kertas, karena uang kertas itu berpindah dari tangan ke tangan kan. Pakai GoPay ya Pak? Saya biasanya kalau lagi bayar untuk cashless, saya biasanya kalau nggak pakai GoPay, saya pakai kartu debit. Kasih ya. Buka pintu, dorong aja pakai bahu. Ketika kalian masuk mobil, semprot lagi tangan kalian pakai hand sanitizer. Dan semprot semua barang kalian yang datang dari luar untuk masuk ke dalam mobil, itu harus disemprot dulu semuanya supaya steril. Saya pribadi sebenarnya nggak setuju dengan new normal, karena kurva penularan COVID-19 belum landai. Tapi karena itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya kita yang harus beradaptasi dengan kebijakan itu dan berusaha untuk bisa survive. Rasa-rasanya sih memang new normal ini kayak pasrah ya, apalagi sampai ada yang bilang new normal ini kayak genosida setengah populasi, karena mengarah kepada herd immunity. Untuk yang belum tahu, herd immunity ini artinya kekebalan kelompok.
Ada sekelompok yang akhirnya kebal dengan virus corona, dan kelompok ini melindungi kelompok yang rentan. Cuma masalah terbesarnya herd immunity adalah baru akan terjadi ketika menginfeksi sebagian besar populasi atau lebih dari 50% populasi. Populasi Indonesia aja ada 270 juta orang. Kebayang nggak tuh 50%-nya sebanyak apa? Tapi bismillah, optimis, insya Allah Indonesia bisa keluar dari wabah ini. Amin. Saya mampir ke Indomaret yang ada Point Cafe-nya, dan di sini ada kopi yang enak banget menurut saya, avocado coffee. Enak banget, kalian harus coba. Mungkin kalian ada yang mau nanya nih, aman gak sih kak kalau nggak pakai masker ketika keluar rumah atau mobil? Bagi saya sih aman kalau radius 10-20 meter nggak ada orang di sekitar kita. Memang droplet itu jangkauannya cuma 1-2 meter, tapi pernah ada penelitian di Jepang membuktikan bahwa jangkauan droplet itu bisa meluas ternyata dengan hembusan angin. Masker itu bukan hanya mencegah kita tertular ya, tapi juga mencegah kita untuk menularkan virus ke orang lain. Jadi pastikan dulu sebelum keluar rumah atau mobil, di sekitar kalian banyak orang berkerumun nggak? Kalau banyak, wajib pakai masker. Kalau enggak, ya paling cuma 1-2 motor lewat doang. Insya Allah nggak apa-apa kalau nggak pakai masker. Tapi harus tetap diperhatikan ya. Syam? Ya, aman. Ngapain? Lagi main apa nak? Hah? Oi, Syam? Mana? Sekarang kami mampir lagi ke Indomaret. Jadi istri mau ke toilet. Dan ini juga tips kepada kalian, kalau misalkan kalian sedang berada di luar, jangan keluar mobil kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak. Ya, kalau bagi saya kepentingan yang mendesak cuma 3. Belanja untuk kebutuhan di dalam mobil. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah ke toilet. Nah, untuk belanja ya kalian usahakan cashless tadi ya udah saya bilang. Kemudian kalau misalkan kalian ke toilet, usahakan cari toilet yang jongkok, jangan toilet yang duduk. Ya ini terkhusus kepada yang perempuan ya, kalau misalkan dia memang biasanya pakai toilet yang nyarinya toilet yang duduk biasanya kalau misalkan memang udah terbiasa dengan toilet duduk. Nah, toilet duduk itu lebih sering kan kalau misalkan itu nggak steril tuh kan, dudukannya tuh nggak steril. Jadi kalian kalau bisa cari yang toilet jongkok supaya kalian juga aman ketika kalian menggunakannya di kondisi wabah seperti ini. Kemudian kalau misalkan kalian sholat, kebetulan nih sekarang tadi saya sebenarnya mau mampir ke masjid ya, cuma masjid semuanya ditutup hanya untuk warganya masing-masing. Jadi semua masjid ditutup kecuali untuk warga lokal aja. Jadi kami nggak bisa sholat di pinggir jalan, di masjid pinggir jalan. Otomatis kami nanti sholatnya takhir aja. Tapi kalau misalkan kalian mau sholat, ada masjid yang terbuka, usahakan kalian tuh bawa sejadah sendiri supaya yaitu lebih safety untuk kalian, lebih aman untuk kalian. Jadi jangan mengandalkan karpet masjid, jangan mengandalkan lantai masjid, karena kita nggak tahu kan. Ya walaupun kita nggak bisa bilang bahwa masjid itu sebagai tempat penularan virus sih. Cuma kan dalam kondisi seperti ini kan ya proteksi diri semaksimal mungkin aja lah. Kayaknya sih masyarakat udah nggak bisa dilarang untuk diam di rumah aja.
Kan tingkat kepatuhan tergantung tingkat pendidikan rakyatnya juga. Jangankan new normal, pas PSBB aja jalanan masih rame kan? Jadi kampanye yang dibutuhkan sekarang adalah bukan cuma diam di rumah aja, tapi juga aman keluar rumah dengan protokol kesehatan. Boleh keluar, tapi perketat diri masing-masing dengan protokol kesehatan. Ya, butuh kesadaran masing-masing sih, cuma kan demi kepentingan bersama juga. Biar yang pekerja harian tetap bisa mendapatkan penghasilan. Ya, tapi jangan juga jadi nongkrong di kafe rame-rame ya. Tetap keluar rumah cuma untuk alasan yang jelas aja. Selain itu, tetap di rumah adalah pilihan terbaik. Kemudian tips berikutnya adalah ketika kalian keluar, usahakan kalian tuh hanya berhenti di tempat yang memang gak ada orang ya. Jadi kalau misalkan kalian keluar dari mobil, it's okay kalau misalkan gak pakai masker. Asalkan di sekitar kalian gak ada orang. Ini saya lagi mampir di salah satu tempat yang memang lagi sepi banget nih. Ini toko makannya aja nggak buka ya. Ini sih ada pom bensin di situ tuh belakang. Cuma memang agak jauh dari sini lokasinya. Nggak jauh juga sih. Memang ini satu area. Cuma memang gak ada orang di sini gitu. Jadi kalian masih bisa menghirup udara segar walaupun kalian nggak pakai masker. It's okay, nggak apa-apa. Mampir dulu bentar ya. Kita keluar dulu teman. Nah ini sekarang saya lagi di jalan, mampir di pinggir jalan. Ini bagus banget pemandangannya ya. Jadi kebetulan lagi sepi, lagi jarang orang. Jadi kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan nih, sebenarnya boleh nggak sih, aman nggak sih kalau jalan-jalan? Aman sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan kalian jalan-jalan, aturannya adalah di era new normal ini kalian jangan keluar rumah kecuali jangan keluar mobil. Jangan keluar mobil kecuali nggak ada orang di sekitar kalian. Kalau saya sama istri tipenya memang tempat jalan-jalannya adalah yang lihat alam seperti ini. Jadi enak banget. Ini kebetulan istri lagi lagi nyusuin anak aja di dalam mobil. Jadi kalau misalkan ini rame gitu ya, sehingga kalian nggak bisa turun dari mobil, it's okay, nggak apa-apa, kalian nggak usah turun dari mobil. Dan kalau saya pribadi, tipe liburan saya kayak gini sama istri, ngelihat pemandangan itu mata udah enak. Jadi jangan keluar kecuali nggak ada orang. Kalau misalkan ada orang banyak, mendingan kalian nggak usah turun gitu. Itu kan cuma motor lewat doang, insya Allah nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak pakai masker pun insya Allah nggak apa-apa, karena ini sepi banget dan insya Allah tidak akan terjadi transmisi. Enak banget sih ini. Jarang kan di Makassar kayak gini. Udah masuk lagi. Udah sore. Cuma ini mah nanti pas nyampe kan kita harus mandi dulu nih bertiga. Jadi pertama Indah dulu mau mandi, terus setelah Indah mandi, dia mandiin Hisham dulu, baru Kiki juga mandi juga. Jadi nanti jadi pulang nggak bisa langsung, pas nyampe nggak bisa langsung saliman dulu, mandi dulu habis itu baru setelah mandi baru bisa saliman ya. Alhamdulillah udah nyampe di rumah orang tua saya di Kota Parepare. Nah, tips yang terakhir adalah ketika kalian nyampe di rumah, di rumah siapapun gitu ya, walaupun di rumah kalian atau di rumah keluarga kalian, mandi dulu, ganti pakaian, baru ketemu sama anggota keluarga. Ini sekarang yang lagi mandi tuh istri saya dulu. Ini saya sama anak saya masih di mobil dulu, jadi kita nggak keluar dulu, nggak ketemu dulu sama orang tua saya, sama keluarga saya, sama kakak saya, sama adik-adik saya. Nanti setelah saya mandi, anak saya mandi, istri saya udah mandi, selesai semua ganti baju, kita baru boleh ketemu sama keluarga. Nyenyapnya tidur. Oke, sekarang istri saya udah selesai mandi dan sekarang giliran Hisham dan saya mandi. Ayo.
Oke, sekarang Hisham anak saya yang lagi mandi, dan saya juga siap-siap dulu untuk mandi supaya saya bisa berbaur sama keluarga saya. Let's go. Oke, sekian untuk konten EduVlog kali ini. Hope you guys enjoyed it. Kalau kalian suka dengan konten EduVlog seperti ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam EduVlog kita kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.